30 April dan 1 Mei diprediksi menjadi puncak arus balik gelombang kedua pada Lebaran tahun ini. Pemerintah bersama instansi terkait sudah menyiapkan sejumlah antisipasi lonjakan pergerakan kendaraan dan penumpang, salah satunya untuk angkutan penyeberangan dari Sumatera ke Jawa. Dan untuk membahas hal ini telah bergabung bersama kami Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry, Selvi Arifin. Selamat sore Bu Selvi. Selamat sore Mbak Elvira. Bu Selvi, sebelum kita berbicara mengenai bagaimana arus balik dari Pelabuhan Bakahuni menuju Merak, tadi rekan kami menyampaikan dari rest area kilometer 20, persiapan bagi para supir truk begitu ya, akan menyeberang melalui Pelabuhan Panjang. Mungkin sebagai sosialisasi juga, kapan akan dibuka penjualan tiket dan antisipasi apa yang dilakukan untuk mencegah kepadatan juga? Antrian truknya luar biasa. Baik, untuk kendaraan logistik memang sesuai dengan SKB yang sudah ditangani oleh beberapa stakeholders, regulator baik dan juga dengan kepolisian, bahwa kendaraan logistik ini baru bisa mengalir kembali ke Jawa mulai tanggal 1 Mei. Jadi nanti setelah tanggal 1 Mei pukul 00.00 mereka baru bisa kembali ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakahuni, seperti itu Mbak. Kemudian beberapa antisipasi yang sudah kita siapkan juga seperti diprediksi bahwa arus puncak balik ini kan akan terjadi memang 2 kali ya. Kemarin kalau dari data kami tanggal 25 April data tertinggi kami di 28.000 kendaraan yang sudah menyeberang. Namun hari ini kami prediksi juga akan terjadi peningkatan. Beberapa hal yang sudah kami siapkan adanya memang delaying system di buffer zone. Jadi tadi mungkin juga mungkin Mas Nova sudah lihat di beberapa titik rest area di Pelabuhan di rest area Bakahuni ada 5 titik di rest area, kemudian juga ada 2 titik di arteri yang sudah disiapkan. Di sana ada tempat pusat-pusat edukasi, juga ada kapasitas parkir sejumlah sekitar 1.100 parkir yang juga memang sudah disiapkan, yang harapannya bisa membantu untuk kendaraan bisa parkir di sana apabila memang kondisi di Pelabuhan Bakahuni cukup penuh. Seperti itu Mbak. Kemudian juga mungkin ada tambahan informasi bahwa untuk mengantisipasi kepadatan di pelabuhan juga BPTD sudah menyiapkan kapal-kapal yang berkapasitas besar untuk bisa menampung kendaraan lebih banyak. Jadi kantong parkir sudah disiapkan, sedikit sabar begitu ya untuk kendaraan logistik, akan segera dibuka penjualan tiket untuk bisa kembali ke arah Pulau Jawa. Nah, berbicara mengenai kemarin tadi Bu Selvi sudah mengatakan puncak gelombang pertama sudah terjadi ya pada tanggal 25, prediksi kemungkinan hari ini menjadi puncak dari gelombang kedua. Catatan evaluasi apa yang kemudian penting untuk kita highlight pada musim arus balik dan juga arus mudik dan arus balik tahun ini Bu Selvi? Baik, kalau untuk evaluasi sebenarnya yang pertama-tama saya ingin mengucapkan apresiasi dulu nih Mbak kepada para pemudik yang sudah kembali. Karena kalau dibandingkan dengan tahun lalu kita bisa saksikan bersama tahun ini jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu, karena memang kenapa tahun ini 95% pemudik yang kembali ke Pulau Jawa ini ataupun juga yang kemarin ke Pulau Sumatera sudah memiliki tiket jauh-jauh hari ataupun minimal H-1 sebelum sampai di pelabuhan. Jadi hal ini sangat membantu kelancaran di pelabuhan. Nah, ini kami juga kembali menghimbau kepada para pemudik bahwa tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan, bahwa tiket kami juga sudah bisa dibeli nominal 60 hari sebelum keberangkatan, dan kami mewajibkan seluruh pemudik sudah memiliki tiket sebelum sampai di pelabuhan. Dan ini memang sudah terbukti bahwa kemarin pada saat arus mudik sangat membantu kelancaran, juga diharapkan pada arus balik ini juga akan membantu kelancaran kembali. Jadi memang pada saat evaluasi ini kami sangat berterima kasih, seperti juga misalnya pada hari ini pada saat penambahan kapal Dobon Solo untuk kendaraan roda 2 di Pelabuhan Panjang, kami bisa sampaikan bahwa seluruh pemudik roda 2 yang ternyata justru lebih cepat mengadopsi, mereka lebih duluan membeli tiket jauh-jauh hari untuk mengamankan seatnya di kapal Dobon Solo untuk kembali ke Pulau Jawa. Demikian Mbak Elvira. Kemarin sempat terjadi antrian ya, khusus untuk pemudik sepeda motor ini ya Bu Selvi ya? Yang di mana nih Mbak? Di Ciwandan atau di Panjang? Kalau di Panjang alhamdulillah Yang kemarin Ciwandan padahal kan ketika ada 2 schedule ya. Oh, di Ciwandan. Mhm. Iya betul, ketika arus mudik memang kemarin itu antrian yang kalau memang di Ciwandan agak banyak ya, karena memang sepertinya semua pemudik ini kan pengen berada di Pulau Sumatera atau di kampung halamannya pada waktu yang sama. Jadi kedatangannya itu mereka memilih pada waktu yang berdekatan, sehingga para pemudik ini jumlahnya cukup banyak pada jam-jam waktu yang sama gitu, seperti itu Mbak. Jadi memang puncaknya itu ketika di arus mudik itu pada tanggal
puncak tanggal 19 April itu ada sekitar 18.000 kendaraan bermotor pada hari yang sama, seperti itu, Mbak. Baik, terakhir Bu Selvi, jika kemudian hari ini ada menjadi puncak untuk gelombang kedua arus balik, sampai kapan kemudian penambahan armada disiagakan atau relatif per besok semua aktivitas sudah kembali dengan normal? Oke, baik. Kalau untuk armada kapal, sebenarnya BPTD sebagai regulator telah menyiapkan 65 kapal yang siap beroperasi di lintasan Merak dan Bakahuni ataupun Bakahuni Merak. Namun pada saat arus mudik, pada saat puncaknya kemarin, BPTD itu mengoperasikan 50 kapal. Jadi sebenarnya kapalnya sangat cukup untuk di lintasan Merak dan Bakahuni. Untuk hari ini kita masih melihat dinamika di lapangan karena memang untuk berapa jumlah kapalnya nanti BPTD akan melihat dinamika di lapangan. Karena biasanya kita ada namanya pola operasi normal, padat dan sangat padat. Di mana nanti ketika memang dinyatakan padat ataupun sangat padat, maka akan ada penambahan kapal dengan kapasitas kapal yang kapasitasnya besar tadi sehingga bisa mengangkut kendaraan-kendaraan lebih banyak seperti itu. Ataupun juga ada istilahnya percepatan port time. Artinya apa? Kalau percepatan port time itu kapal ketika mengangkut kendaraan dari Bakahuni, mereka akan berlayar ke Merak, dan tapi di Merak tidak akan mengangkut kendaraan, Mbak, tapi langsung kembali ke Bakahuni untuk kembali untuk langsung mengangkut kendaraan seperti itu. Nah, memang hari ini kalau data per pagi ini tadi kita catat ada sebanyak tadi pagi itu sekitar 22.000 tadi pagi, dan diharapkan mungkin hari ini juga akan kembali meningkat untuk di hari puncak ini. Tapi nanti kita lihat kalau di lapangan sendiri kita sudah lihat bahwa kendaraan mengalir terus sampai sore ini, tapi kondisi tetap lancar dan tertib seperti itu. Baik, jadi masyarakat tidak perlu khawatir jika belum kembali ke Pulau Jawa, masih ada armada yang bersiaga dan semua antisipasi sudah dilakukan. Terima kasih sekali lagi Corporate Secretary PT SDP Indonesia Ferry, Ibu Selvi Arifin. Selamat sore, Bu Selvi. Terima kasih Mbak Elvira, selamat sore.